Firman Tuhan pagi hari ini menerima kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca ayat ini, maka kita sadar bahwa di dalam kehidupan kita sebelumnya itu adalah kehidupan yang hanya terdiri dari dikotomi dalam Perjanjian Lama, yaitu tubuh dan jiwa. Artinya di dalam kehidupan kita tidak mempunyai manusia ilahi yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam Perjanjian Lama, maka di sana manusia yang ada, orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka hanya mempunyai tubuh dan jiwa. Sementara yang rohani yang datangnya dari Tuhan atau Roh Kudus itu akan muncul di saat-saat tertentu atau dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti umpamanya nabi, orang-orang yang diurapi, lalu raja. Mereka adalah orang-orang yang spesial. Tetapi di sisi yang lain, kalau Bapak Ibu Saudara lihat pengalaman daripada Saul, ya, ketika Saul dia sangat-sangat tidak suka dengan Daud karena ulang kali rakyat memuji Daud, sehingga suatu saat Saul minta supaya dia dipanggilkan Daud, dan setiap kali Daud menyanyikan lagu, maka Saul hatinya menjadi tenang. Kita melihat bahwa keberadaan roh yang ada di dalam kehidupan Saul itu tidak menetap, ya. Roh Allah yang di dalam kehidupan Saul dan orang-orang Perjanjian Lama tidak menetap. Di saat-saat tertentu dia akan ada, tetapi di saat-saat tertentu dia akan hilang, seperti yang dialami oleh Saul. Sehingga kalau kita perhatikan kehidupan mereka yang ada di Perjanjian Lama, itu nyaris kehidupan mereka tidak pernah mengalami bagaimana mereka secara kontinu mereka menikmati Allah, menikmati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini beda dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dikenal dengan trikotomi, atau manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh dan jiwa itu sama dengan yang di Perjanjian Lama dan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sementara yang roh atau yang rohani atau yang Roh Kudus itu datangnya daripada Tuhan. Itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berbuat segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sadar ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus ini akan menjadi balance, penyeimbang. Ketika jiwa kita bergejolak, ketika jiwa kita marah, maka Roh Kudus itu yang akan mengendalikan supaya di dalam kehidupan kita tidak melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita juga harus sadar, kalau di dalam kehidupan kita tidak pernah mengaktifkan, ya, artinya kita membiarkan
Roh Kudus itu tidak bekerja, tidak berkarya dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita bisa menjadi seperti orang-orang yang tidak didiami oleh Roh Kudus. Tubuhnya hidupnya hanya terdiri tubuh dan jiwa. Emosinya tidak terkendali, marahnya tidak terkendali, pikirannya tidak terkendali, segala yang buruk, segala yang jahat tidak terkendali di dalam hidupnya. Sama sekali tidak mencerminkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Jadi kita harus sadari bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, untuk menjadi seperti yang firman Allah inginkan, hidup kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Roh Allah atau Roh Kudus ini yang akan memampukan di dalam setiap kehidupan orang percaya untuk bisa menimbang, untuk bisa memilih, untuk bisa memilah mana yang sesuai dengan firman Allah dan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jika di dalam kehidupan orang percaya yang menonjol adalah tubuh dan jiwa manusianya, marahnya marah manusia, ya, bencinya benci manusia, dan segala sesuatu yang nampak di dalam hidupnya sama sekali tidak ada manusia yang rohani, artinya dia benar-benar kehidupannya hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Yang roh atau yang Roh Kudus itu sama sekali tidak ada di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, mengapa Roh Kudus itu begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kalau kita mau melihat di dalam Perjanjian Lama, maka kita perhatikan di dalam kehidupan daripada hakim-hakim. Kalau kita melihat bagaimana yang namanya Simson, itu dia bisa sampai tertarik dan hidup bersama dengan Delila, seorang perempuan sundal. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang memalukan kalau boleh saya bilang. Seorang yang disebut sebagai nasir, sebagai orang yang disebut sebagai abdinya Allah, tetapi mereka bisa bertindak sebegitu jauh. Mengapa bisa terjadi? Karena di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu tidak menetap di dalam kehidupan daripada hamba-hamba Allah pada waktu itu, daripada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita melihat sebuah kerinduan yang mendalam selama berabad-abad dalam kehidupan manusia, bagaimana hidup bisa menyenangkan Tuhan, hidup yang menyukakan hati Tuhan. Dan barulah ketika 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi, Yesus menyatakan bahwa setiap kehidupan orang percaya akan menerima kuasa, kehidupan orang percaya itu akan menerima kekuatan untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah kalau Roh Kudus itu diam di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita boleh melihat ada banyak kesaksian mereka-mereka yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan begitu luar biasa. Penyair lagu daripada pujian Amazing Grace, John Newton, itu adalah seorang pedagang budak, ya. Saudara bisa bayangkan sebagai seorang budak yang sukanya minum, yang sukanya menghambur-hamburkan uang dengan perbuatan dosanya, adalah orang-orang yang kalau boleh saya katakan sangat mustahil, sangat sulit untuk bisa menjadi orang percaya. Tetapi satu ketika kapal daripada John Newton dihantam oleh badai, ya, barulah John Newton ingat. Dan ketika dia ingat, dia mulai menuliskan lagu Amazing Grace. Amazing Grace, satu pujian yang luar biasa, satu pujian yang banyak mengubah di dalam kehidupan orang. Nah, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, ada banyak tantangan di dalam hidupnya. Tidak mungkin orang percaya itu bisa berdiri
apalagi berjalan, apalagi meraih kehidupan yang kekal kalau tidak ada Roh Kudus di dalam kehidupannya. Nah, ini betapa pentingnya Roh Kudus itu untuk hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang sungguh-sungguh menguatkan, ya. Kita tidak bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kekuatan di dalam kehidupan orang percaya untuk selalu bisa memanggil Yesus adalah Tuhan, untuk selalu percaya Yesus adalah Tuhan. Itu oleh karena Roh Kudus. Ya. Jadi kita sadar mengapa Yesus katakan, aku akan pergi dan aku akan memberikan kepadamu roh yang lain, roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Kemudian Roh Kudus adalah satu pribadi seperti halnya Yesus. Ya. Roh Kudus bisa nangis, Roh Kudus bisa bisa didukakan hatinya. Itu adalah kenyataan yang ada di dalam Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah satu pribadi. Jadi seperti halnya Yesus, seperti itu juga yang ada di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat mengenai ketritunggalan, itu ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita mendukakan hatinya Allah itu bisa diampuni. Kita bisa mendukakan hatinya Yesus itu bisa diampuni. Tetapi ketika kita mendukakan hatinya Roh Kudus, kita tidak diampuni, tetapi langsung dihukum. Kita ingat peristiwa Ananias dan Safira, ya, peristiwa setelah pencurahan Roh Kudus dan pelayanan gereja mula-mula yang dipelopori oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Dan saat itu Ananias dan Safira datang kepada Petrus dan mereka mengatakan, Rasul, saya berniat mau menjual tanah saya, dan semua hasil penjualan tanah saya akan saya persembahkan, akan saya berikan untuk pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah niat yang baik yang disampaikan oleh Ananias Safira kepada Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus mendoakan apa yang menjadi keinginan Ananias dan Safira. Tetapi tidak selang berapa lama ketika tanahnya itu laku, Petrus memanggil Safira, ya, istrinya Pak Ananias. Bu, apa betul tanahnya ibu itu berhasil dijual sekian? Lalu kemudian Safira bilang, betul Om Petrus, tanahnya laku sekian. Petrus tanya lagi, Bu, betul harganya sekian? Betul Pak Petrus. Lalu kemudian Petrus tanya lagi, betul Bu? Betul Pak Petrus. Lalu kemudian Petrus bilang bahwa Safira sudah mendustai Roh Kudus, sehingga pada saat itu Safira terjatuh dan mati. Tidak lama kemudian suaminya datang, Pak Ananias, dan Petrus tanya hal yang serupa, dan Ananias mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Setelah dikatakan, maka kemudian Ananias mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita boleh melihat di sini betapa dahsyatnya ketika berhadapan dengan Roh Kudus. Dan ketika kita mencoba untuk mendustai Roh Kudus, satu konsekuensi yang luar biasa yang diterima oleh Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara, kita melihat betapa kejamnya ya sepertinya di gereja mula-mula. Karena sebenarnya pendisiplinan itu diawali dengan sebuah tindakan yang tegas. Tetapi kita melihat saat-saat ini, kalau boleh saya katakan, orang begitu sangat-sangat mudahnya mereka bermain-main dengan Roh Kudus. Kalau boleh saya bilang, mereka tidak menghargai Roh Kudus. Maaf,
kadang ada sebagian mereka yang dengan seenaknya memerintah Roh Kudus, ya. Istilahnya mereka menyuruh Roh Kudus. Dan kita melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang menggunakan praktek-praktek seperti ini. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang tidak boleh terus-menerus dilakukan, karena akan ada satu titik di mana Roh Kudus itu akan menyatakan kebenarannya, akan menyatakan keadilannya, akan menyatakan kuasanya, dan itu adalah sebuah hal, sebuah tindakan yang sama sekali kita tidak inginkan kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita boleh melihat betapa luar biasanya Roh Kudus. Dan berulang kali para rasul-rasul mereka boleh mengadakan mujizat oleh karena Roh Kudus. Dan rasul-rasul boleh melayani seperti yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mendengar suara orang-orang yang ada di Makedonia. Mereka berteriak-teriak, dengan kata lain mereka memohon supaya Rasul Paulus itu bisa datang ke Makedonia dan melayani mereka. Dan ini sebenarnya adalah hal-hal yang sering terulang lagi pada masa kini, seperti yang pernah saya sampaikan tentang peristiwa yang ada di Wales. Jadi 2 tahun gereja di Wales itu adanya di Inggris. Mereka berdoa supaya terjadi sebuah kebangunan rohani di sana. Dan apa yang mereka doakan itu transfer seorang hamba Tuhan yang ada di Amerika. Dan Tuhan menggerakkan hamba Tuhan yang ada di Amerika itu untuk pergi ke kota Wales. Bapak Ibu Saudara, ternyata sebuah kebangunan rohani itu tidak dipersiapkan sehari 2 hari. Seperti halnya yang ada di Wales itu sampai kurang lebih 2 tahun. Gereja di Wales sebuah gereja kecil. Mereka sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan kabulkan. Dan ketika hamba Tuhan ini datang, tidak ada yang banyak karena gereja itu hanya dihadiri oleh 20-25 orang. Dan ketika hari pertama KKR tidak terjadi hal-hal yang luar biasa. Hari yang kedua juga demikian. Tetapi hari yang ketiga, ketika terjadi KKR di gereja ini, setiap kali orang yang lewat di depan pintu gereja yang ada di Wales, mereka hatinya hancur. Mereka tiba-tiba disadarkan oleh Roh Kudus betapa hidupnya itu harus kembali kepada Tuhan, betapa hidupnya itu harus dipulihkan kepada Tuhan. Dan setiap hari orang datang dengan menangis dengan hati yang hancur, mohon pengampunan yang daripada Tuhan. Ini adalah satu peristiwa yang betul-betul menggetarkan hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kita juga merindu kehidupan kita di GPPS Alpha Omega ini juga mengalami kebangunan rohani yang luar biasa, mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Jiwa-jiwa yang datang mereka boleh ditegur bagaimana mereka hidupnya sudah menyimpang jauh daripada Tuhan untuk kembali berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya yakin suatu saat nanti kita akan mengalami itu. Bagaimana setiap kehidupan kita dipersiapkan untuk setiap saat kita sedia ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Ya, ketika Yesus datang, maka tidak hanya lewat kedatangannya, tetapi juga bisa lewat kematian. Saya selalu ingat ketika ayah saya hari Kamis, karena hari Jumat beliau dipanggil Tuhan, hari Kamis itu beliau katakan kepada ibu saya, "Jeng, di depan itu sudah ada yang menunggu menjemput Mas." Ya, jadi artinya sudah ada utusan Tuhan yang menunggu di depan untuk menjemput ayah saya untuk pulang. Bapak Ibu Saudara, dan ketika hari Jumat mulai jam 8 pagi ayah saya berdoa, dan selesai makan beliau berdoa dan tidak pernah berhenti sampai kurang lebih jam 2 beliau dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini adalah sebuah pengalaman bagi saya, pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan saya yakin setiap kehidupan kita pun kita merindu untuk mengalami hal yang demikian ketika Tuhan menjemput di dalam kehidupan kita. Saya suatu saat ada mimpi, ya, jadi ini bukan doktrin ya, tapi mimpi. Mimpi itu kalau orang bilang itu bunganya tidur.
saya melihat suatu waktu saya sama Ko Ishak. Ko Ishak ini anaknya Ibrahim, gembala yang ada di Jember, tetapi beliau juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, suatu saat saya sama Ko Ishak ini sedang di taman, sedang kerja ya, sedang kerja menata taman, menanam bunga begitu. Lalu tidak lama kemudian saya melihat ayah saya dan Papi Ibrahim itu muncul. Dan ketika lewat di depan kami, ayah saya hanya bilang, "Nak, pulang." Ya. Tetapi waktu itu yang berdiri dan mengikuti beliau itu adalah Ko Ishak. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, beberapa waktu yang lalu Ko Ishak juga dipanggil menghadap kepada Tuhan. Saya baru sadar, karena waktu itu saya hanya bilang, "Sebentar Pak, Yunias tak menyelesaikan ini." Artinya saya sungguh-sungguh merasa bahwa akan ada saatnya saya pun juga akan mengikuti beliau, tetapi bukan sekarang, karena ada yang harus saya selesaikan, karena harus ada yang saya kerjakan. Bapak Ibu Saudara, ini sungguh meneguhkan di dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita suatu saat nanti kita pasti akan menghadap kepada Tuhan. Dan keyakinan kepada Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah di dalam kehidupan kita, adalah satu keyakinan yang sungguh-sungguh kita pegang dengan erat. Jangan sampai iman kita menjadi teledor, iman kita menjadi ragu, karena itu akan membuat kita tidak bisa mengikuti jejak daripada almarhum Papa untuk boleh kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, kematian itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi memilih antara jalannya Yesus dengan jalannya yang bukan Yesus, itu adalah sebuah pilihan. Ya, jika kita sungguh-sungguh mau memilih untuk ada di dalam jalannya Yesus, mulai sekarang percayalah kepada Tuhan. Berikutnya, kalau kita mau melihat di dalam ayat tadi yang sudah dibacakan tadi, akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudara, tetapi kamu akan, belum ya. Tetapi di dalam rasul-rasul itu, ketika mereka menunggu di loteng Yerusalem, firman Tuhan katakan 120 murid-murid Tuhan, mereka adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Artinya kamu akan. Jadi ketika mereka mengikut yang dikatakan oleh Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh menikmati kehadiran daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kehidupan kita pun juga rindu. Kamu akan menerima kuasa, artinya kamu akan menerima dunamit, kuasa yang besar ya. Dunamit itu kuasa yang besar, kuasa yang mampu meledakkan mungkin 100 kali lipat dari ukuran dinamit. Jadi dinamit itu atau dunamit itu kecil, tetapi dia bisa meledakkan gunung yang besar. Nah, itu maksudnya ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan orang percaya, maka orang percaya itu akan mempunyai kemampuan di luar batas kemampuannya sebagai manusia. Saya selalu tertegun dengan mengingat peristiwa Bukit Mokatam yang ada di Mesir. Ya, bagaimana Bukit Mokatam ini adalah bukit yang ada pada masa itu, dan seorang khilafah berada di sana, dan saat itu dia melihat Bukit Mokatam, dan di sana dia bertemu dengan seorang pendeta yang ada di Mesir. Dan khilafah itu bilang, kalau kamu tidak bisa memindahkan bukit itu, maka seluruh orang-orang Kristen yang ada di Mesir ini, mereka harus ikut aku. Dan akhirnya pendeta ini dia begitu takut, dia berdoa, akhirnya dia dipimpin oleh Tuhan untuk menemui seorang, kalau boleh saya katakan orang suci lah kira-kira. Nah, akhirnya mereka sama-sama berdoa, dan satu keajaiban, Bukit Mokatam itu bisa berjalan sendiri, kurang lebih kalau tidak salah itu sampai 2 atau 3 kilo. Lalu kemudian khilafah itu bilang sudah cukup. Akhirnya khilafah itu percaya kepada Tuhan, dan beliau melayani sampai dipanggil menghadap kepada Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah bagian dari sejarah. Kita adalah bagian dari Roh Kudus. Ketika di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa menjadi seperti yang dialami oleh rasul-rasul, seperti yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, seperti yang dialami oleh orang-orang percaya. Kita sama-sama merindu Roh Kudus boleh menguasai dalam kehidupan kita, dan kita mau dipimpin. Saya yakin jika setiap kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka setiap kali persekutuan, setiap kali ibadah, kita bisa menikmati kehadirannya Tuhan untuk boleh memberi kekuatan, menolong, menghibur di dalam hidup kita. Ya, semangat terus, maju terus. Kita yakin bahwa Roh Kudus akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Setiap kita sudah ada Roh Kudus, tetapi mungkin karena kesibukan, mungkin banyak hal, Roh Kudus itu tidak berperan aktif. Mari sama-sama kita aktifkan kembali Roh Kudus itu untuk bekerja di dalam kehidupan kita, dan hidup kita boleh menjadi saksi. Ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan Yesus. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri.